Setelah Poltreking Indonesia menyatakan keluar dari Persepi, Perhimpunan Survei dan Opini Publik, akibat divonis melanggar kode etik terkait publikasi hasil survei Pilgub Jakarta Oktober lalu, Lembaga Survei PPI, Parameter Politik Indonesia, dan Vokpol Center Research and Consulting juga mengatakan keluar dari Persepi, kendati mengaku baik PPI dan Vokpol keluar dari Persepi tak ada kaitannya dengan persoalan poltreking Indonesia, tapi dua momen ini sulit sekali dipisahkan. Mereka ini ilmuwan politik yang pasti mengerti betul soal momentum, soal hukum kausalitas, sebab akibat, mustahil tak ada asap, tak ada api, bahwa segala akibat yang terjadi saat ini pasti ada sebab di masa lalu. Alasan masalah restrukturisasi internal organisasi dan segala macam itu bisa saja alasan yang dibuat-buat saja. Kato kudian, kato nan bacari. Kata kemudian, kata yang bercari. Begitu kata sebuah pepatah. Bisa jadi di internal Persepi itu sendiri ada persoalan yang tak terselesaikan. Maklum saja pemain semua. Pemain bergabung dalam satu perhimpunan atas dasar sukarela belaka, mana pula bisa bertahan, kecuali hanya kongko-kongko saja. Kalau sampai berani membuat keputusan penting bahwa suatu lembaga survei dilarang melakukan publikasi hasil surveinya, itu sama saja dengan mematikan lembaga survei itu sendiri. Kendati pakai embel-embel syarat, tak menjadi bagian dari perhimpunan itu lagi. Ya lebih baik lembaga survei itu keluar saja dari perhimpunan sejak awal. Apa pula hebatnya perhimpunan ini? Toh perhimpunan tak bisa pula memberikan apa-apa buat mereka. Sementara bisnis survei ini adalah bisnis besar yang modal utamanya adalah kepercayaan. Kalau suatu lembaga survei divonis melanggar kode etik, itu bencana bagi lembaga survei itu sendiri. Membuat perhimpunan baru pun tak akan menyelesaikan masalah, kecuali sekali lagi perhimpunan yang hanya sekedar kongko-kongko belaka. Kata teman saja, wajar saja namanya Persepi, bakalan sepi pada akhirnya. Apa sudah perlu pula dibuat undang-undang tersendiri perihal lembaga survei ini? Lembaga survei wajib hukumnya berinduk pada satu perhimpunan resmi. Kalau tidak, lembaga survei itu dinyatakan sebagai lembaga survei yang ilegal, yang apabila melakukan publikasi hasil surveinya bisa dituntut secara hukum. Ini tentu saja sangat kejauhan, sebab survei ini bagian dari kebebasan berpendapat, beropini yang sangat asasi bagi seorang individu. Kalau tidak diatur, jadilah seperti saat ini. Lembaga survei dijadikan sebagai suatu klaim dari kemenangan atau kekalahan dari satu pihak. Perang hasil survei dan opini di antara mereka menjadi perang tersendiri persis seperti perang antara kandidat atau parpol itu sendiri. Saya mengatakan lembaga survei ini baiknya menjadi bagian dari parpol saja. Tak usah sok-sok netral atau independen pula, yang pada hakikatnya mereka ini sebetulnya sangat partisan. Kurang partisan apa seorang Saiful Mujani misalnya, yang ikut memvonis lembaga survei poltreking ini sudah melanggar kode etik. Lembaga survei yang melakukan survei dan publikasi hasil survei politiknya umumnya pasti didanai oleh partai atau kandidat tertentu. Karena itu mustahil pula saat melakukan publikasi hasil surveinya tak dipreteli oleh partai atau kandidat yang mendanai survei tersebut. Dan semua lembaga survei bisa berlindung di balik dua hukum besi sebuah pelaksanaan survei itu. Pertama, kebenarannya hanya pada saat survei dilakukan. Dan kedua, pada swing voter dan undecided voter. Sampai kapanpun, yang namanya lembaga survei tak akan pernah salah dalam mempublikasikan hasil surveinya. Jadi bisa semau-maunya. Alasan bisa dibuat belakangan. Karena itu kalau nanti Ridwan Kamil Suswono yang menang Pilgub Jakarta misalnya, tak bisa juga dikatakan bahwa hasil survei poltreking Indonesia yang benar dan lembaga survei Indonesia LSI yang dibenarkan oleh Persepi yang salah. Begitu juga sebaliknya kalau Pramono Anung Rano Karno yang menang, masuk Persepi karena pertarungan integritas dan keluar juga karena pertarungan integritas seperti yang dikatakan pihak poltreking Indonesia, itu bisa dikatakan omon-omon belaka, agar terlihat heroik saja, dicap melanggar kode etik, dilawan dengan moral etik pula. Anggap saja berimbang untuk menggugat moral etik pihak yang sudah mencap melanggar kode etik itu sendiri.
Jadi suka-suka saja. Yang penting bisnis survei bisa terus berlanjut dan ini bukan bisnis cuan yang kecil. Pada akhirnya lembaga survei itu dikembalikan lagi kepada rekam jejak individu atau tokoh dari lembaga survei itu sendiri. Dia termasuk orang yang bisa dipercaya atau tidak. Dan ini tak bisa pula dikembalikan kepada masyarakat untuk menilainya. Yang paling bisa menilai adalah pihak yang pernah memakai jasa-jasa dari lembaga survei itu sendiri. Mereka yang paling tahu siapa yang paling berintegritas atau tidak. Sebab mereka pula kadang menyuruh lembaga survei itu untuk mempublikasikan hasil survei yang sesuai dengan pesanannya. Masyarakat yang membaca hasil survei dari suatu lembaga survei itu tak akan pernah tahu hasil survei yang sebenarnya. Karena itu, terkait dengan suatu perhimpunan yang isinya notabene para pemain dari lembaga survei itu sendiri, ada kalanya merugikan pihak lembaga survei itu sendiri, seperti yang dialami oleh Poltreking Indonesia dan kebetulan belum dialami oleh lembaga yang lain.